Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Pramuka Pandega STKIP PGRI Pacitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang terkait dengan akademik dan keorganisasian. Jadi di dalam kampus STKIP PGRI Pacitan ini kita memiliki gugus depan, ya. Di dalam gugus depan ini ada Ratna Batasena dan Dewi Arimbi yang keanggotaannya mahasiswa semester atau tingkat 1, 2, 3, dan 4. Definisi mahasiswa sendiri sebenarnya ini adalah sebutan bagi orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sekolah tinggi, akademi, atau umumnya universitas. Usia tidak ada batasan, bagi mahasiswa tidak ada batasan usia. Ada yang sangat muda sudah bisa menjadi mahasiswa, atau sudah tua masih menjadi mahasiswa. Nah, ini berbeda dengan kualifikasi atau kategori di dalam kepramukaan. Kepramukaan yang ada di perguruan tinggi, ya, seperti di kampus kita ini, ada batasan usia untuk pandega itu 21 sampai 25 tahun. Nah, berhubung mahasiswa yang ada di STKIP ini mungkin ada yang di bawah 20, ya, barangkali 18 atau 19 tahun, maka tidak tertutup kemungkinan kita melaksanakan dua kategori sekaligus, yaitu penegak dan pandega. Tetapi pada umumnya apa yang kita lakukan selama ini adalah pramuka untuk pandega, ya, pramukanya adalah pramuka pandega. Kemudian terkait dengan pendidikan atau akademik di perguruan tinggi, seperti yang kita ketahui bahwa mahasiswa itu dianggap sebagai orang yang sudah dewasa, sehingga metode pembelajarannya pun itu juga dianggap atau digunakan, yaitu metode pendidikan untuk orang dewasa. Orang dewasa ini memiliki kriteria. Yang pertama, mandiri, ya. Nah, jadi mahasiswa itu pasti sudah mandiri, kemudian bertanggung jawab secara moral, kematangan emosional, ya, karena sudah bukan anak sekolah lagi, ini sudah di atasnya anak sekolah. Kalau siswa, kita sudah mahasiswa, jadi punya kematangan emosional. Kemudian memiliki sifat konstruktif terhadap fenomena sosial, ya, seperti yang sedang terjadi saat ini. Misalnya begitu marak mahasiswa melakukan demo karena merasa adanya sesuatu yang tidak pas, ya, tidak pas. Yang kita lihat setiap hari di televisi itu, ya, karena mahasiswa merasa ini ranah mereka untuk mengekspresikan rasa care atau peduli terhadap permasalahan sosial. Kemudian bagaimana dengan kewajiban sebagai mahasiswa yang mengikuti pramuka maupun yang tidak mengikuti kepramukaan, semuanya memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Ya, Tridharma perguruan tinggi itu mulai dari yang pertama adalah pengajaran dan pendidikan, yang kedua penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Sudahkah kalian melaksanakan ketiga-tiganya, atau mungkin baru pendidikan dan pengajarannya saja, atau baru melakukan penelitian, atau mungkin belum sama sekali? Nah, ini untuk yang belum, ya, minimal harus melakukan dharma yang pertama, pengajaran dan pendidikan. Nah, kemudian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
tipe mahasiswa yang ada di kampus STKIP PGRI Pacitan ini tentu saja bermacam-macam, ya, bermacam-macam. Nah, ada kategori yang kita beri istilah misalnya mahasiswa kura-kura. Mahasiswa kura-kura itu mahasiswa yang seperti apa? Mahasiswa yang datang ke kampus hanya untuk rapat aja, ya. Tidak tahu nih rapatnya itu rapat yang terkait dengan organisasi atau enggak, pokoknya ya datang ke kampus, kemudian kuliah dan rapat. Itu mahasiswa kura-kura. Yang kedua, mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu ini mahasiswa yang datang ke kampus, kuliah, selesai pulang, ya. Jadi sudah tidak mengikuti kegiatan apapun yang termasuk ke dalam kategori kegiatan ekstrakurikuler, ya, atau kokurikuler. Ini mahasiswa kupu-kupu. Kemudian mahasiswa kuda. Ada Pak mahasiswa kuda? Ada. Jadi jenis mahasiswa yang ini adalah mahasiswa yang ke kampus itu untuk kuliah dan berdagang, ya, danya itu dagang. Jadi mereka mencari tambahan pendapatan, ya mungkin untuk mensupport kuliahnya juga. Ini bagus ini. Jadi datang ke kampus, kuliah dan berdagang. Ibaratnya sambil menyelam, minum air. Yang penting tidak gelagapan aja, ya, atau tidak ketelan airnya. Kemudian ada mahasiswa yang masuk kategori kunang-kunang. Nah, ini ada ini di kampus STKIP PGRI Pacitan, sering saya lihat mahasiswa yang datang ke kampus itu ya dia datang kuliah, kemudian selesai kuliah atau mungkin sambil mengisi mata kuliah berikutnya nangkring dulu. Nangkring atau nongkrong di warung atau di tempat-tempat santai gitu ya. Ya mereka tetap bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Ini kategori mahasiswa kunang-kunang. Ada juga yang masuk kategori mahasiswa anak mami. Anak mami itu seperti apa? Jadi yang dimaksud dengan mahasiswa anak mami ini yang manja begitu ya. Sidik-sidik mami. Jadi kesannya jauh dari kata mandiri. Ini ya menurut saya mahasiswa yang belum dewasa lah, kalau masih setiap kali ada permasalahan selalu minta bantuan kepada orang tua, khususnya kepada ibu. Kategori berikutnya adalah mahasiswa fotokopi atau copy paste. Copy paste ini yang datang ke kampus mengikuti perkuliahan tetapi tidak pernah bisa fokus, sehingga di akhir nanti hanya tinggal fotokopi tugas temennya atau fotokopi materi punya temennya, begitu saja. Yang seperti ini memang kesannya datang ke kampus itu mungkin ya untuk mencari teman ngobrol ataupun dia tidak bisa sendirian, jadi butuh sosialisasi, tetapi fungsi utama sebagai mahasiswa untuk kuliah justru kurang dilaksanakan. Kemudian yang berikutnya adalah jenis mahasiswa salon, ya. Mahasiswa salon ini yang datang ke kampus tidak untuk kuliah tapi untuk pamer. Ini biasanya kalangan menengah ke atas begitu ya. Yang dimaksud pamer di sini bukan mesti pamer mobil atau pamer kekayaan yang lain, ya tidak seperti itu. Mungkin kalau yang cewek ini pamer tentang alis rambut, alis bulu mata atau apa begitu ya, yang baru, mungkin jilbabnya baru atau apanya, pacarnya yang baru kali juga perlu dipamerkan. Sedangkan ada yang bagus nih ya, mahasiswa kategori mahasiswa pekerja. Mahasiswa pekerja ini mahasiswa yang datang ke kampus memang untuk betul-betul kuliah karena dia berharap bisa selesai cepatnya mengaplikasikan ilmunya dalam dunia nyata dan bekerja. Kemudian yang baik kedua ya ada mahasiswa unggulan. Mahasiswa unggulan ini mahasiswa yang memang sejak awal memiliki cita-cita sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Mereka ini nanti akan menjadi mahasiswa yang memiliki prestasi ya. Prestasi tidak hanya prestasi akademik tetapi juga non akademik. Nah ini yang kita harapkan. Lulus pun nanti pasti IPK-nya juga bagus. Dan saya tidak akan heran apabila mahasiswa yang unggulan seperti ini nanti lulus langsung terima kerja ya. Nah, apalagi kalau misalkan nanti di CPNS itu ada lowongan CPNS, terima sebagai CPNS itu bukan hal yang
luar biasa karena memang dia betul-betul kategori mahasiswa unggulan. Ini yang kita harapkan adalah mahasiswa yang memiliki potensi baik akademik maupun non akademik, ya. Salah satunya ditunjang dengan keikutsertaannya secara aktif di kegiatan kepramukaan. Ya, ini fakta menunjukkan 2 tahun berturut-turut ini yang diterima CPNS dari STKIP PGRI Pacitan itu rata-rata yang aktif ya di kegiatan kepramukaan. Karena sejak awal sudah ketahuan ini kualitas, ini punya potensi yang luar biasa. Jadi ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti yang aktif di kepramukaan Racana Bratasena Dewi Arimbi ini masa depannya juga gemilang, lulus langsung diterima kerja. Apa sih yang dimaksud dengan mahasiswa ideal atau mahasiswa unggul? Mahasiswa ideal atau mahasiswa unggul itu adalah mahasiswa yang tidak hanya unggul di dalam bidang akademik, tetapi juga non akademik. Dua-duanya ini akan mengarah kepada prestasi. Ya, jadi mahasiswa berprestasi harapannya tidak hanya berprestasi di dalam bidang akademik yang ditunjukkan dengan IPK misalkan 4,00 begitu, tetapi mahasiswa juga berprestasi di bidang non akademik seperti halnya di bidang seni, olahraga, organisasi yang lain, misalkan kepramukaan, aktif di dalam Racana Dewi Arimbi Bratasena yang kita miliki ya, di gugus depan yang berpangkalan di STKIP PGRI Pacitan ini. Mahasiswa yang berprestasi ini harapannya tidak hanya berkontribusi atau bermanfaat terhadap dirinya sendiri, ya, tetapi juga berkontribusi terhadap program studi, institusi atau kelembagaan STKIP PGRI Pacitan, berkontribusi kepada keluarga, masyarakat, dan negara. Ya, jadi mahasiswa yang ideal itu mahasiswa yang tidak hanya berguna bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi program studinya, bagi institusinya, bagi keluarga, masyarakat, dan negaranya. Itu gambaran terkait dengan mahasiswa yang ideal. Kemudian bagaimana agar mahasiswa itu bisa berprestasi? Yang pertama jelas harus aktif di dalam perkuliahan, ya, rajin dan juga produktif. Produktif artinya yang menghasilkan karya-karya misalkan di dalam bidang penelitian. Jadi mahasiswa harus meneliti karena itu kan kewajiban di dalam tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga harus ikut berorganisasi karena ikut berorganisasi merupakan nilai tambah, ya, yang ini nanti akan menambah cakrawala berpikir, menambah wawasan dan pengetahuan, dan yang jelas itu pengalaman berorganisasi nanti akan sangat penting sekali ketika Anda kembali lagi ke dalam lingkungan masyarakat. Kemudian juga harus rajin mengikuti kegiatan ilmiah, ya, misalkan seminar, workshop, dan lain-lain. Bagi mahasiswa yang memiliki potensi nilai tambah di dalam misalnya kesenian, bidang olahraga, ini harus sering mengikuti event-event atau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh internal kampus maupun di luar kampus, ya. Kemudian juga diharapkan menumbuhkan minat berwirausaha, ya. Jadi mahasiswa yang berwirausaha ini insya Allah akan selalu siap, ya, kapanpun dan dimanapun. Mahasiswa yang suka berwirausaha itu akan selalu eksis, ya, akan selalu eksis. Belum diterima sebagai CPNS, ya mandiri dulu gitu loh, karena barangkali jalannya atau rezeki dari Allah itu dilewatkan dengan cara berwirausaha itu, ya. Kemudian juga diharapkan mahasiswa berprestasi itu dengan cara menjadi relawan, ya. Relawan ini menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap fenomena sosial yang terjadi. Entah apapun hal itu, diharapkan mahasiswa selalu tanggap, kemudian merespon atau bereaksi dan menunjukkan jati diri sebagai pelopor, ya, sebagai motivator, dan juga yaitu tadi tim relawan yang selalu siap sedia apabila dibutuhkan. Kemudian terkait dengan kegiatan berorganisasi,
Tadi sudah saya sampaikan bahwa organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus ini kita memiliki mulai dari yang tertinggi adalah BEM, kemudian DPM, ada HMP atau Hima Prodi, kemudian juga ada UKM. Nah ini manfaatnya jelas besar sekali bagi mahasiswa. Ada yang langsung bisa kelihatan antara mahasiswa yang aktif berorganisasi dan yang tidak. Ya. Sepanjang pengamatan saya, mahasiswa STKIP PGRI Pacitan yang aktif di organisasi internal kampus ini menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar, kemudian cara berpikirnya yang logis, juga kedewasaannya di dalam menghadapi setiap kali muncul permasalahan-permasalahan ini tidak cepat panik, tetapi mampu ya mengendalikan, ya, memanage setiap problem atau konflik yang timbul. Nah ini yang dikatakan dengan manajemen konflik ya. Di mahasiswa yang aktif di organisasi insya Allah akan mampu meredam dan memanage setiap ada konflik-konflik yang timbul di dalam internal organisasi tersebut. Saya ambil contoh, misalnya ada perbedaan pendapat, ini tidak menjadikan friksi atau perpecahan di antara anggota, tetapi justru friksi yang muncul, konflik yang muncul itu bisa dikelola menjadi sebuah keuntungan yang pada akhirnya akan membawa organisasi itu semakin mantap, semakin stabil, semakin solid, dan ya nanti akan mampu melaksanakan program kerjanya dengan baik dan tuntas. Kemudian yang jelas apabila mahasiswa itu aktif di dalam organisasi yang ada di internal kampus, itu yang pertama adalah menambah relasi. Ya. Saat ini ya, di era milenial yang namanya relasi itu sangat dibutuhkan sekali. Karena tanpa relasi ya kita nanti akan kesulitan apabila mempunyai program-program yang akan kita jalankan. Kemudian menambah kepercayaan diri ya. Yang awalnya tidak mau atau takut bicara di depan publik atau di depan temannya sendiri, ini setelah mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan biasanya mampu menyampaikan pendapat, mampu bicara di depan teman-temannya di dalam rapat, baik itu rapat koordinasi, rapat apapun ya. Ini mereka memiliki kepercayaan diri yang semakin baik. Kemudian juga menambah link kerja. Ya, link kerja sekarang mahasiswa banyak sekali yang memiliki usaha ya, entah itu online shop dan lain sebagainya. Dengan semakin banyaknya berkegiatan di organisasi kemahasiswaan, otomatis mereka akan memiliki link-link yang semakin banyak pula, dan insya Allah itu nanti akan mendukung usahanya. Kemudian akan menambah pengalaman. Ya, sekali lagi yang namanya berorganisasi di internal kampus ini sesuatu yang tidak kita dapatkan di luar sana ya. Jadi mereka yang terlibat atau ikut organisasi kemahasiswaan kampus, pengalamannya pasti bertambah. Yang dulunya tidak mengenal struktur organisasi akhirnya paham. Yang tidak tahu apa istilahnya, apa sih kerjanya seksi ini, seksi itu dan lain sebagainya, akhirnya menjadi paham. Jadi nanti ketika kembali lagi ke masyarakat dan diberi tanggung jawab untuk mengelola sebuah organisasi, misalnya ya organisasi Karang Taruna, atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang ada di desa atau di kelurahannya, ini tidak kaget lagi ya, karena sudah memiliki pengalaman waktu menjadi mahasiswa di kampus. Kemudian keuntungan berikutnya dari berorganisasi itu menambah rasa tanggung jawab ya. Jadi pada dasarnya semua orang pasti punya tanggung jawab, cuma kita itu peduli enggak terhadap tanggung jawab yang kita tanggung atau yang kita emban. Nah, mahasiswa yang terlibat dalam organisasi karena sudah biasa diberikan tanggung jawab untuk dituntaskan, maka ya akan menjadi orang-orang yang memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dibandingkan mereka yang tidak berorganisasi. Kemudian keuntungan berikutnya yang menambah ilmu baru, ilmu terkait dengan cara berorganisasi. Saya ambil contoh misalnya begini. Ketika mahasiswa kepramukaan mau membuat sebuah program kerja, maka di situ ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan. Setelah misalkan
di dalam rapat itu setelah pembukaan, kemudian sambutan, kemudian apa begitu, karena sudah terbiasa melakukan hal-hal yang seperti itu, ya nantinya juga akan mudah saja apabila diberi tanggung jawab yang sama. Ya, jadi karena ilmunya sudah dimiliki dan dikuasai. Yang terpenting dengan menjadi anggota salah satu organisasi kemahasiswaan yang ada di internal kampus kita ini, minimal mahasiswa akan menjadi lebih dewasa, ya, lebih dewasa. Karena sekali lagi tadi saya katakan, mahasiswa ya orang yang sudah mampu berpikir secara bijak dan mampu mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Demikian yang terkait dengan keuntungan berorganisasi. Kemudian jika ada pertanyaan apakah mengikuti organisasi itu ada resikonya, Pak? Ya pasti, ya. Semua kegiatan apapun yang kalian lakukan itu pasti ada resikonya. Nah, resiko itu tergantung ya, besar kecilnya atau ringan beratnya resiko itu tergantung dari kegiatan yang kita laksanakan. Kalau kalian mengikuti organisasi ketika Anda menjadi mahasiswa, artinya kan ada dua hal yang berbeda, yaitu kuliah dan berorganisasi. Nah, resikonya apa? Resiko bagi yang tidak bisa memanage atau mengelola waktu dan kegiatannya itu, ya pasti nanti salah satu atau kedua-duanya bisa saja tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kuliah yang seharusnya 4 tahun atau 8 semester bisa jadi molor. Atau kalau mengikuti organisasi yang harusnya organisasinya berjalan dengan baik, karena kita tidak memiliki rasa tanggung jawab dan sebagainya, organisasi tersebut bisa saja menjadi kurang berkembang atau justru malah bisa saja menjadi organisasi yang tidak memiliki kegiatan, alias ya organisasi yang vakum gitu. Oke. Jadi terkait dengan resiko kuliah dan berorganisasi, ya nanti akan ada klasifikasi mahasiswa yang apa ya? Yang pertama, mahasiswa ikut dua-duanya ya, artinya mahasiswa melakukan kuliah dan ikut berorganisasi. Yang pertama adalah ada mahasiswa yang sukses di bidang akademik tetapi gagal dalam berorganisasi, ya, karena memang tujuan utamanya dia adalah kuliah, ya. Organisasi itu hanya sekedar untuk mengisi waktu luang atau mungkin dia mempunyai niat atau tujuan yang lain, tapi yang jelas dia tidak fokus di situ. Dia nanti akan berhasil dalam studi atau akademisnya, tetapi mungkin hanya sedikit pengalaman berorganisasi yang dimiliki. Kemudian tipe yang kedua, ini mahasiswa sukses dalam berorganisasi, tetapi lulus kuliah tidak tepat waktu, ya. Jadi dia memberikan porsi berorganisasi yang lebih daripada kuliahnya. Dia nanti akan berhasil di dalam organisasinya, memiliki pengalaman, pengetahuan berorganisasi yang baik, tetapi dia nanti akan lulus ya kemungkinan tidak tepat waktu, ya molor seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah yang paling ideal, bahwasanya mahasiswa sukses di dalam berorganisasi, ya, organisasi internal kampus yang saya maksud, kemudian juga berhasil dalam perkuliahannya, artinya lulus tepat waktu, ya, 4 tahun atau 8 semester dengan indeks prestasi kumulatif yang baik, ya, yang baik memuaskan, syukur lulus mengenakan lempang kumlot, artinya IPK-nya atau indeks prestasi kumulatifnya di atas 3,5 begitu ya. Itu tadi materi saya terkait dengan akademik dan keorganisasian. Mudah-mudahan memberikan pemahaman baru bahwasanya mereka yang aktif di organisasi kemahasiswaan ini pasti akan mendapatkan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh mahasiswa yang tidak terlibat di dalam organisasi. Dan fakta atau bukti telah menunjukkan bahwa dari sekian mahasiswa alumni STKIP Perwasikan yang diterima CPNS 2 tahun berturut-turut ini, mayoritas adalah
mereka yang aktif di organisasi kemahasiswaan, khususnya di kepramukaan. Jadi banyak kakak tingkat kalian yang diterima sebagai CPNS dari gugus depan STKIP Negeri Pacitan, Rasana Brata Semina dan Jaya. Dan sebagai tugas akhir nanti ya, materi dari saya ini yang terkait dengan akademik, saya mohon adik-adik membuat sebuah isi ya, karangan singkat ini terkait dengan model mahasiswa yang mana kalian. Apakah pertama tadi mahasiswa yang berhasil di dalam studi atau akademiknya tapi gagal di organisasi, kemudian ada model yang kedua, sukses di dalam organisasi tetapi agak kedodoran di akademiknya, sehingga ya kalau bisa lulus tepat waktu mungkin IPK-nya kurang begitu bagus, tetapi bisa juga waktunya yang bertambah. Nah ini yang ketiga, apakah kalian menghendaki yang model ketiga ini, yaitu berhasil di bidang akademik, sukses di keorganisasian, lulus tepat waktu dengan IPK yang tinggi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.